Pernahkah kamu berdiri di depan sebuah lahan kosong, atau mungkin hanya sudut kecil di belakang rumah, dan tiba-tiba bertanya dalam hati, kenapa tempat ini kayaknya nggak pernah benar-benar jadi apa-apa? Aneh ya, di hidup kita yang serba cepat, kita sering melewati ruang-ruang kecil seperti itu tanpa sadar. Padahal justru di tempat setenang itu, tersembunyi peluang yang selama ini kita cari. Dan mungkin inilah pertanyaan yang seharusnya lebih sering kita tanyakan pada diri sendiri. Berapa banyak hal di hidup kita yang sebenarnya tidur, tapi bisa jadi mesin uang kalau saja kita mau melihatnya sedikit lebih dalam. Kita terbiasa berpikir bahwa peluang itu selalu datang dari luar, dari koneksi, modal besar, atau kesempatan yang diberikan orang lain. Kita jarang menyadari bahwa sebagian peluang justru tergeletak begitu saja, di depan mata, di dalam rumah, bahkan di halaman belakang. Kamu dan saya hidup di zaman yang aneh. Orang sibuk mengejar cara cepat untuk dapat uang, tapi melupakan aset paling mendasar, lahan. Bukan hanya lahan fisik, tapi juga lahan potensi, lahan kemampuan, lahan waktu, dan lahan kesempatan yang selama ini kita biarkan tidur. Banyak orang bilang, aku nggak punya modal. Tapi pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya sudah kamu punya, tapi belum kamu hidupkan? Karena begini, orang sukses bukan hanya mereka yang menemukan peluang baru, tapi mereka yang bisa membangunkan peluang lama yang sudah lama mereka abaikan. Di video ini, saya ingin mengajak kamu melihat sesuatu yang mungkin tidak pernah kamu sadari, bahwa lahan tidur, dalam bentuk apapun, bisa menjadi mesin uang yang sangat kuat. Bukan dalam teori, tapi dalam hidup nyata, dalam langkah-langkah yang bisa kamu lakukan sendiri. Dalam 1 menit pertama ini, saya ingin kita sepakat. Kita akan berhenti memikirkan apa yang belum kita punya, dan mulai melihat apa yang sebenarnya sudah ada di sekitar kita. Jika kamu pernah merasa hidup jalan di tempat, mungkin bukan karena kamu kurang berusaha, tapi karena ada sesuatu yang diam, yang tidak kamu sentuh, dan menunggu untuk kamu hidupkan. Hari ini, kita akan membahas bagaimana caranya. Pelan, jernih, dan masuk akal. Itulah yang akan kita selami bersama. Sejak manusia pertama kali mengenal kata bertahan hidup, lahan selalu menjadi inti dari perjalanan hidup mereka. Dulunya, lahan bukan soal investasi, bukan soal bisnis, bahkan bukan soal kepemilikan. Lahan adalah soal keberlangsungan hidup. Tempat menanam, tempat membangun rumah, tempat memelihara hewan, tempat anak-anak berlari. Ia adalah pusat dari segala aktivitas manusia. Namun, ada satu pola menarik yang terus berulang dari zaman ke zaman. Ketika sebuah lahan tidak dimanfaatkan, ia tidak pernah benar-benar kosong. Ia hanya menunggu seseorang yang cukup sadar untuk menghidupkannya. Di masa kerajaan-kerajaan kuno, sebuah tanah yang tak terurus bisa membuat sebuah wilayah terpuruk. Bukan karena tidak subur, tapi karena manusia di wilayah itu kehilangan kemampuan untuk melihat nilai dari apa yang ada di depan mata. Dan pola itu masih terasa sampai hari ini. Lahan tidur, baik fisik maupun metaforis, selalu menjadi cermin perkembangan pola pikir manusia. Dulu, lahan tidur berarti sawah tak ditanami. Sekarang, lahan tidur bisa berarti halaman belakang, ruangan kosong, keterampilan yang tidak diasah, waktu luang yang terbuang, bahkan pikiran yang tidak pernah diarahkan. Zaman berubah, tapi ketidaksadaran manusia terhadap potensinya sendiri ternyata sama saja. Ketika revolusi industri datang, manusia mulai sibuk mengejar kota, pabrik, dan pekerjaan baru. Banyak lahan-lahan kecil di desa terbengkalai, sementara masyarakat meyakini bahwa peluang hanya ada di keramaian. Padahal, di tempat-tempat yang mereka tinggalkan, ada peluang yang diam-diam tumbuh. Hanya butuh tangan yang mau menghidupkannya. Di era digital sekarang, pola itu tetap sama. Orang mengejar bisnis online, teknologi, dan pekerjaan modern, sampai lupa bahwa hal-hal sederhana yang sudah mereka miliki juga bisa menghasilkan. Bahkan banyak orang tidak menyadari bahwa di tengah kemajuan dunia, justru kebutuhan akan sumber daya dasar seperti pangan, ruang, dan produksi kecil-kecilan semakin meningkat. Sebuah riset ekonomi sederhana menunjukkan bahwa masyarakat yang mampu memanfaatkan aset kecil, termasuk lahan sempit, cenderung memiliki ketahanan finansial lebih baik. Namun ironisnya, masyarakat urban dan semi-urban sering membiarkan tidur aset-aset kecil ini karena merasa itu tidak cukup besar untuk menjadi sumber pendapatan. Inilah evolusi pola pikir yang sering menjerat kita. Semakin maju zamannya, semakin banyak orang yang merasa potensi kecil tidak ada harganya. Padahal dari zaman ke zaman, justru potensi kecil itulah yang terus menjadi fondasi. Kita tidak lebih jauh dari nenek moyang kita.
Banyak dari kita masih menunggu peluang besar, padahal yang kita butuhkan hanyalah kesadaran kecil untuk menghidupkan apa yang sudah ada. Dan sebelum kita melanjutkan pembahasan lebih dalam, saya ingin tahu dulu, sampai mana video ini sudah sampai. Tolong komentar dari kota mana kamu menonton ini. Dan kalau menurutmu video ini punya nilai, bantu like, share, dan subscribe dengan lembut, agar pesan ini bisa menjangkau lebih banyak orang yang mungkin membutuhkannya. Kamu mungkin pernah bertanya dalam hati, kenapa ya hidup rasanya muter di situ-situ aja? Padahal aku kerja, aku usaha, aku coba ini itu. Tapi tetap saja seperti tidak ada perubahan besar. Pertanyaan itu wajar. Dan kalau kita jujur, hampir semua orang pernah terjebak di tempat yang sama. Masalahnya bukan karena kita malas, bukan juga karena kita tidak punya peluang. Justru, seringkali masalahnya lebih sederhana daripada itu. Kita tidak menyadari bahwa kita sedang membiarkan banyak hal di hidup kita tertidur. Mari kita bahas perlahan dengan pola 3 lapis. Masalah, akibat, kesadaran yang hilang. 1. Masalah. Kita melihat potensi dari ukurannya, bukan dari kemungkinannya. Banyak orang menganggap lahan kecil, waktu sedikit, atau kemampuan sederhana itu tidak cukup berharga. Kita terlalu sering terjebak pada pola pikir. Kalau mau berhasil, harus punya yang besar dulu. Ini cara pikir yang diam-diam membuat kita buta, karena kita mulai menolak potensi kecil sebelum sempat mencobanya. 2. Akibat. Hidup jadi stagnan. Padahal kita sibuk, aneh kan? Kita sibuk, tapi tidak bergerak. Kita capek, tapi hasilnya tidak terasa. Sebab energi yang kita keluarkan hanya dipakai untuk menjaga rutinitas, bukan untuk menghidupkan potensi baru. Banyak orang punya halaman belakang yang bisa ditanami, tapi dibiarkan kosong. Punya ruang kecil yang bisa disulap jadi tempat produksi, tapi dibiarkan berdebu. Punya keterampilan sederhana, tapi tidak pernah dicoba dikembangkan. Bahkan waktu 1 jam di sore hari pun sering kita biarkan lewat begitu saja. Padahal itu bisa jadi jam paling produktif kalau diarahkan ke hal yang tepat. Inilah kenapa hidup terasa diam. Bukan karena kita tidak bergerak, tapi karena yang kita gerakan bukan aset yang bisa tumbuh. 3. Kesadaran yang hilang, bahwa sesuatu yang kecil bisa mengubah arah hidup. Di balik banyak kisah sukses, selalu ada satu pola yang sama. Mereka memulai dari sesuatu yang kecil, dari lahan 2 kali 3 meter, dari kebiasaan 1 jam sehari, dari keterampilan sederhana seperti merawat tanaman atau memelihara hewan kecil, dari memanfaatkan ruang yang orang lain abaikan. Tapi kebanyakan dari kita tidak melihat itu. Kita menunggu momen besar, padahal yang menentukan arah hidup justru langkah-langkah kecil yang kita hidupkan setiap hari. Contoh sederhana, seseorang yang menanam 5 jenis tanaman di halaman belakangnya mungkin terlihat biasa. Tapi ketika harga pangan naik, ketika orang mulai mencari produk organik, ketika pasar lokal berkembang, tiba-tiba yang kecil itu berubah menjadi sumber pendapatan baru. Contoh lainnya, seseorang yang memelihara 5 ekor ayam mungkin dianggap sepele. Tapi ketika permintaan telur lokal naik, lahan tidur itu berubah menjadi mesin kecil yang menggerakkan ekonomi rumah. Data sosial ringan menunjukkan bahwa usaha mikro berbasis rumah tangga sering menjadi penyelamat utama keluarga ketika ekonomi global goyah. Artinya, yang kecil itu bukan hanya bermanfaat, tapi bisa menjadi pondasi yang menyelamatkan hidup. Pada titik ini, kita harus jujur pada diri sendiri. Berapa banyak lahan tidur, fisik maupun non-fisik, yang sebenarnya kita punya, tapi kita biarkan terdiam. Karena seringkali, jebakan terbesar dalam hidup bukanlah kegagalan, tetapi ketidaksadaran bahwa kita sudah punya sesuatu yang bisa mengubah hidup, kalau saja kita mau menghidupkannya. Selama ini kita sering merasa bahwa hidup berubah karena satu peristiwa besar, padahal hidup berubah ketika cara pikir kita berubah. Dan perubahan cara pikir hampir selalu dimulai dari satu hal sederhana. Melihat sesuatu yang dulu kita anggap kecil, dengan cara yang benar-benar baru. Hari ini, saya ingin mengajak kamu memahami sebuah peta pikiran baru. Peta yang bisa membantumu melihat bagaimana lahan tidur, dalam bentuk apapun, bisa menjadi mesin uang yang nyata. Mari kita uraikan pelan-pelan. 1. Mengubah cara pandang. Dari tidak ada nilai menjadi ada potensi. Selama ini, kita sering memandang lahan kecil atau ruang sempit sebagai sesuatu yang tidak berguna. Tapi sebenarnya, nilai sebuah tempat bukan datang dari ukurannya, tetapi dari fungsi yang kita berikan padanya. Lahan 2 kali 3 meter bisa menjadi tempat tanaman produktif. Ruang kecil bisa jadi area produksi telur, maggot, microgreens, atau kompos. Sudut kosong bisa jadi tempat penyimpanan barang untuk usaha kecil. Ketika cara pandang berubah, ruang kecil berubah menjadi peluang. 2.
Konsep baru, lahan sebagai energi. Bayangkan lahan sebagai baterai. Selama lahan itu tidak digunakan, baterai itu tidak memberi apa-apa. Tapi ketika kamu mulai menggunakannya, walau sedikit, energi itu mulai bergerak. Dan energi ini tidak hanya berbicara soal uang. Ia berbicara tentang arah hidup, rasa produktif, kepercayaan diri, dan ketahanan ekonomi keluarga. Begitu kamu memulai sesuatu di lahan kecil, kamu mulai menciptakan aliran. Tanaman tumbuh, kamu panen, kamu punya hasil, kamu belajar, kamu berkembang. Itu bukan cuma aliran ekonomi, tapi aliran mental. Setiap kemajuan kecil memperkuat rasa mampu. 3. Analogi. Air yang bergerak tidak akan membusuk. Peluang bekerja seperti air. Air yang diam akan menggenang dan akhirnya membusuk. Air yang bergerak, meski perlahan, akan tetap jernih dan bermanfaat. Begitu juga dengan potensi hidupmu. Ketika kamu memulai sesuatu di lahan tidurmu, meskipun kecil, kamu sedang membuat energi hidupmu bergerak lagi. Itulah yang nanti akan membuka pintu-pintu tak terduga. 4. Cara lama versus cara baru. Cara lama, menunggu modal besar, menunggu waktu luang yang sempurna, menganggap yang kecil tidak penting, berpikir bahwa peluang harus datang dari luar, fokus pada apa yang tidak punya. Cara baru, memulai dari apa yang sudah ada. Menggunakan ruang kecil sebagai laboratorium belajar, menganggap yang kecil sebagai fondasi, bukan hambatan, menciptakan peluang dari dalam rumah sendiri, fokus pada pertumbuhan, bukan ukuran. Cara lama membuat kita diam, cara baru membuat kita hidup. 5. Teori kecil yang menguatkan. Dalam ilmu ekonomi rumah tangga, ada konsep sederhana. Aset kecil yang diaktifkan lebih berharga daripada aset besar yang dibiarkan tidur. Kenapa? Karena aset kecil yang aktif memberi. Pendapatan jangka pendek, pengalaman jangka menengah, ketahanan jangka panjang. Dan pengalaman adalah modal yang tidak bisa dibeli. Ketika kamu menghidupkan lahan tidurmu, kamu tidak hanya menciptakan uang, kamu menciptakan ilmu, kebiasaan, dan mentalitas baru yang akan menguntungkanmu selamanya. Kalau kamu perhatikan, solusi ini bukan tentang menjadi kaya cepat, bukan tentang tren bisnis. Ini tentang menyalakan kembali sesuatu yang selama ini kamu biarkan diam. Karena begitu kamu membuatnya hidup, kamu akan melihat betapa banyak pintu yang sebenarnya ada, tapi selama ini tertutup oleh cara pandang lama. Coba kamu tarik napas pelan, dan lihat lagi perjalanan hidupmu sampai hari ini. Di balik semua usaha, semua rasa lelah, semua mimpi yang kamu simpan diam-diam. Pernahkah kamu benar-benar berhenti sejenak, lalu bertanya pada dirimu sendiri, apa sebenarnya arti dari rezeki? Selama ini kita diajari bahwa rezeki adalah hasil, berapa uang yang kita dapat, berapa banyak yang kita kumpulkan, berapa besar yang kita miliki. Tapi semakin jauh seseorang berjalan, semakin ia menyadari satu hal. Rezeki bukan hanya soal jumlah. Rezeki adalah gerak. Rezeki adalah ketika sesuatu yang tadinya diam mulai hidup kembali. Ketika ruang kecil berubah menjadi manfaat. Ketika tanganmu kembali bekerja untuk sesuatu yang memberi makna. Ketika kamu merasa aku melakukan sesuatu hari ini meski hasilnya belum terlihat. Kadang rezeki datang bukan dari tempat baru, tapi dari tempat lama yang kita sentuh dengan cara baru. Banyak orang mengira bahwa hidup berubah karena kesempatan besar. Padahal hidup sering berubah karena momen kecil yang kita sadari, lahan tidur yang kita hidupkan, kebiasaan kecil yang kita perbaiki, waktu luang yang kita arahkan, itu semua adalah bentuk lain dari rezeki. Dan kamu tahu apa bagian paling indah dari proses ini? Bukan uangnya, bukan hasilnya, tetapi perasaan tumbuh. Perasaan bahwa kamu punya kendali atas hidupmu, bahwa kamu bukan hanya penonton, tetapi pelaku. Bahwa kamu dapat memulai dari yang kecil dan itu cukup. Bahwa kamu sedang merawat hidupmu pelan-pelan, seperti merawat bibit yang kamu tanam dengan harapan ia tumbuh suatu hari nanti. Ada sebuah cerita lama yang sering saya ingat. Seorang kakek menanam pohon, padahal umurnya sudah lanjut. Ketika ditanya kenapa menanam sesuatu yang mungkin ia tidak sempat menikmati buahnya, ia hanya tersenyum dan berkata, "Karena hidup bukan soal berapa cepat aku mendapat hasil, tapi bagaimana aku menjaga apa yang Tuhan titipkan." Dan bukankah itu juga yang sedang kamu lakukan? Ketika kamu menghidupkan lahan tidurmu, kamu sebenarnya sedang melakukan sesuatu untuk masa depanmu. Bukan untuk menjadi kaya cepat, tapi untuk membangun pondasi yang kuat. Pondasi yang mungkin suatu hari akan menjadi penolong keluargamu, atau bahkan menjadi sumber kedamaian batinmu. Karena pada akhirnya, hidup bukan hanya tentang berapa banyak yang kita dapat. Hidup adalah tentang bagaimana kita menjalani, bagaimana kita merawat, bagaimana kita memberi makna pada hal-hal kecil yang selama ini kita abaikan. Dan pelan-pelan,
Kamu akan menyadari satu hal. Yang kecil tidak pernah benar-benar kecil. Yang sederhana tidak pernah benar-benar sederhana. Dan lahan tidur, sekecil apapun, selalu menyimpan rezeki. Asal kita mau mendekatinya dengan hati yang sadar. Di titik ini, kita sudah berjalan cukup jauh. Kita sudah melihat bagaimana lahan tidur, baik yang ada secara fisik maupun yang tersembunyi di dalam hidup kita, ternyata menyimpan potensi yang selama ini kita abaikan. Dan mungkin, sekarang, kamu mulai menyadari satu hal penting. Perubahan itu tidak dimulai dari sesuatu yang besar, tetapi dari keberanian untuk menghidupkan sesuatu yang selama ini diam. Jika dari awal tadi kamu mengikuti setiap segmennya, kamu pasti melihat sebuah pola. Pola bahwa potensi kecil selalu menjadi fondasi dari perjalanan besar. Bahwa satu langkah sederhana bisa membuka arah, pengalaman, dan peluang yang selama ini tertutup oleh pandangan kita sendiri. Bukan karena kita tidak mampu, bukan karena kita tidak punya modal, tetapi karena cara pandang kita belum diarahkan ke tempat yang benar. Hari ini, saya ingin mengajak kamu berhenti sejenak. Bukan untuk mengakhiri pembahasan, tapi untuk merasakan apa yang berubah di dalam dirimu. Apakah kamu mulai melihat lahan kosong di rumahmu dengan cara yang berbeda? Apakah kamu mulai memikirkan ulang waktu luangmu, keahlianmu, dan hal-hal kecil yang selama ini kamu abaikan? Apakah kamu mulai bertanya, kalau ini aku hidupkan, apa yang bisa terjadi? Pertanyaan itu adalah langkah pertama menuju perubahan. Karena tujuan dari video seperti ini bukan membuatmu hanya paham, tapi membantumu melihat. Melihat hidupmu dari sudut yang selama ini tertutup. Melihat bahwa kamu punya potensi yang selama ini tertidur. Melihat bahwa kamu bisa memulai sesuatu, meski kecil, tapi akan tumbuh jika kamu rawat pelan-pelan. Dan sebelum kita benar-benar menutup perjalanan ini, saya ingin mengajak kamu untuk merenungkan satu kalimat. Perubahan bukan dimulai ketika kamu tahu banyak, tetapi ketika kamu berani menghidupkan yang sedikit. Jika kamu merasa video ini membuka sudut pandang baru, bantu sebarkan pelan dan lembut dengan like, share, dan subscribe. Bukan supaya angka naik, tapi supaya pesan ini bisa sampai ke orang-orang yang mungkin membutuhkan dorongan kecil untuk memulai. Karena siapa tahu, lahan tidur mereka pun sedang menunggu untuk dibangunkan. Terakhir, seperti biasa, biarkan kata-kata ini menjadi penutup perjalanan kita hari ini. Karena paham tanpa perubahan hanyalah pengetahuan, tapi paham yang dihayati, itulah kebijaksanaan. Ya,